Hey guys, what's up di Tongs Media dan sekarang kembali di segmen Talk with Tongs. Kita ada di Oyisam Store cabang Kebun Agung dan sekarang kita akan ngobrol bareng owner di sini yaitu Mas Rofi. Apa kabar Mas Rofi? Alhamdulillah baik. Oke, sehat-sehat nih. Sehat, tahes selalu Tahes selalu. Tahes ilakes mungkin ya. Sehat selalu. Ini ngomong-ngomong gitu, awal mula adanya Oyisam, kenapa kepikiran bikin usaha di bidang fashion? Oke. Pertama bisnis ini sebelum Oyisam ini kan ada bisnis sebelumnya Mas. Oke. Mulainya dulu pas sekolah kelas 2 SMK. Kelas 2 SMK. Pertama nggak langsung jualan baju. Pertama bisnis jualan kerupuk. Lalu kedua jualan tas ransel, tas badminton. Itu jualannya dari satu pabrik ke pabrik di depan pabrik Mas. Pabrik rokok. Jadi kayak keliling gitu Mas ya? Menjajakan gitu. Lalu jualan di Car Free Day. CFD, Ijen. CFD ya, lalu di Malang Tempo dulu. Itu ngider Mas, nggak diam gitu, nggak di stand itu enggak. Tapi kita keliling. Nah, keliling gitu. Terus tiba-tiba kepikiran di clothing ini. Di clothing, soalnya capek Mas, kalau kerja kayak gitu kan capek. Iya. Batinnya nggak banyak, tapi energinya banyak. Iya. Jadi awalnya gimana Mas? Kayak desain sendiri? Iya, kan hobi saya dulu dari desain. SMK-nya desain? SMK-nya sablon, tapi sukanya desain. Oke. Jadi lebih ke suka desain gitu awalnya? Iya, suka desain. Dan saya kepingin dari desain ini bisa menghidupi saya itu Mas. Gimana caranya? Oke, dari hobi mungkin ya? Dari atau hobi. dari kesenangan gitu, bisa menghidupi gitu? Ya, soalnya kan kalau kita kerja di hobi kita kan enak Mas, gak merasa kerja. Jadi kita seneng, kita dapat untung. Nah, ya. Gitu. Terus waktu itu emang karena suka desain, akhirnya mencoba di bisnis clothing ini Mas ya? Dulu mikirnya pertama gini, kan bisanya gambar manual. Oh, gambar manual? Ya, gambar manual. Kalau saya jualan gambar, sekedar jualan manual saja, apa bisa laku? Bisa, tapi lama. Dan juga harganya nggak bisa mahal Mas, karena kemampuan gambarnya cuma basic gitu. Tapi saya suka. Lah gimana caranya supaya bisa dari basic ini bisa menghasilkan income lebih banyak itu loh. Keuntungan. Nah itu saya tahunya dari Facebook. Dulu di Facebook ada anak yang jualan kaos. Bisa pesan kaos desain bebas. Nah itu kan otomatis yang desain kan yang jualnya. Iya. Nah saya coba di situ. Buka open order pertama nggak laku. Akhirnya saya belajar desain sendiri, buat kaos sendiri. Desain pertama itu tulisan kaos I Love Malang. Desainnya sebenarnya cuma I Love Malang gitu. Oke. Nah itu kan desainnya sederhana. Iya. Karena soalnya bisanya cuma itu, jadi dari basic gitu Mas. Dari situ kita posting di Facebook. Pertama pre-order itu SMK kelas 2. Masih sekolah itu ya? Iya. Udah bisa cari uang sendiri? Iya, mulainya dari SMK. Modalnya dulu juga cuma 50.000 Mas. Modal awalnya, iya. Modalnya itu juga dari upah PSG. Oh iya, Apa namanya? PKL. Uang saku bukan upah namanya, upah PKL. Nah, dari 50.000 itu 30.000 untuk beli kaos polos dan 15.000 untuk ongkos sablonnya. Dari total kan 45.000. Iya. Dijualnya 55.000. Oke. Untung 10.000. Dari untung 10.000 tadi dirupakan ke barang lagi. Dari bayaran selanjutnya kita coba dicetak di kaos lagi kayak gitu. Jadi diputer-puter gitu terus. Jadi belum ada nama Oyisam waktu itu? Belum, namanya dulu Inspoof kayak gitu. Oh gitu, jadi sebelum Oyisam Mas ya? Iya, sebelum Inspoof. Terus kenapa tiba-tiba namanya Oyisam gitu? Nama Oyisam dulu menyesuaikan dengan barang yang kita jual. Karena banyak yang barang kita jual itu ada kaos-kaos Arema. Pertama dulu kan jualnya kaos Arema sama kaos Malangan. Oke, jadi konsep football, kayak sepak bola. Kan rame-ramenya dulu, Iya. Malangan rame-rame. Supporter. Ya, supporter. Jadi kita rubah namanya menjadi Oyisam supaya lebih menyatu dengan produk yang kita jual. Oke. Ngomong-ngomong Oyisam kan artinya kan bahasa ini terbalik gitu kan. Kalau orang Malang tuh bilangnya bahasa walian gitu. Itu kan apa Iyomas gitu. Iya. Apa makna dari Iyomas ini? Kenapa kok Iyomas? Lucu tuh Mas, kan kebanyakan dulu pesannya lewat BBM Mas ya. Oh iya. Ya. Kebanyakan orang yang pesen, Mas pesan, tanya lama, akhirnya kayak berhenti, ngilang kayak gitu. Akhirnya kan kita chat lagi, Mas jadi pesena. Kebanyakan jawabnya, Oyisam. Lalu kok kayak nama ini mengandung sugesti Mas. Iya. Oyisam. Akhirnya kayak orang lihat tuh kak ya, kayak gitu. Akhirnya nyoba ya kayak itu. Selain simpel juga menurut saya punya sugesti untuk menjadikan positif kan. Iya. Yang ketiga karena
sesuai dengan produk yang kita jual. Oke. Kayak gitu. Jadi Oyisam ini awalnya adalah balasan BBM gitu. Iya, balasan BBM. Dulu jualnya lewat BBM. Oke. Kebanyakan. Unik sih emang. Iya. Jadi balasan BBM dijadikan nama brand ya. Jadi Karena kalau Inspov dulu kan sulit Mas, kayak diingatnya gitu loh. Iya. Kan iya kalau sih. buat namanya sekali kita ucapkan, konsumen langsung bisa mendengar, langsung bisa ingat lah. Itu Iya. yang bagus. Dan kayak simple gitu. dan Ya, Oyisam simple. ini bisa dibilang sering diucapkan di keseharian gitu Nah, Mas. Pas kita lagi ngobrol gitu. Ada yang Iya. ayo ngopi gitu. Oyisam gitu jawabannya. Ayo cangkruk Oyisam gitu. Jadi kayak diingatnya lebih cepat. iya, dan sering juga diucapkan di keseharian Iya. gitu. Tapi ngomong-ngomong soal konsep Mas, kan dulu lebih ke sepak bola ya. Kalau sekarang lebih gimana? Kalau sekarang hampir universal Mas. Universal jadi semua ada gitu ya? Iya, tujuannya untuk memperbesar pasar. Oke. Kan dulu pertama dari Arema, segmennya ya cuma Aremania, Supporter. supporter. Lalu Iya. kita besarkan lagi ke Malangan untuk membesar pasar. Iya. Kalau Malang kan otomatis orang yang cinta Malang jadi suka produk kita. Nggak Lebih cuma ke sepak culture. bola, iya. Culture Malang. Yang cinta Malang, kebanggaan, yang oleh-oleh itu juga. Iya. Lalu kita besarkan lagi ke ruang yang lebih besar, yaitu lebih umum ke Oyisam itu sendiri. Oke. Jadi cuma tulisan kayak kaos Oyisam, nah, itu bisa mencakup seluruh Indonesia. Iya. Ya, yang kita bisa kirim-kirim reseller di luar kota yang kayak cuma tulisan Oyisam kayak gitu. Atau mungkin yang konsep-konsep sport kayak skateboard, Nah, gitu, iya. gitu. Lalu kita besarkan lagi ke anak-anak. Sekarang ada produk kayak Oyisam Kid kayak gitu. Oyisam Kids. Jadi Iya. sekarang tuh Oyisam bisa dipakai anak-anak juga gitu Iya, ya. Tapi ngomong-ngomong yang namanya jadi entrepreneur gitu Mas, pasti kan ada suka dukanya. Iya. Pengalaman yang menurut Mas Rofi nih paling apa ya? Kalau diinget-inget tuh mungkin pas lagi down-downnya gitu loh, lagi sedih-sedihnya ngebangun ini. Lagi susahnya lah istilahnya. Lagi pengalaman yang kayak gitu ya pas pertama-tama merintis itu Mas. Iya, itu bangunnya itu ya. Iya, satu bangunnya. Ditipu, bangkit lagi, itu kan sudah bagian dari kayak resikonya kita berwirausaha kayak gitu. Yang paling teringat itu pas SMK kelas 3. Oke. Dulu dapat pesanan dari Lombok itu jumlah totalnya 1.600.000. Kan kita belum paham kayak Iya. sistem pengiriman zaman DP, dulu lagi kan iya. ya. DP apa pembayaran, transfer gitu belum paham. Jadi kita kirim barang ke Lombok cuma di DP 800.000. Oke. Uangnya 800.000 ke sini, barangnya sudah saya kirim. Kan seharusnya Kurang. uang sudah lunas baru barang kita kirim. Iya. Nah, itu kita tidak. Cuma di DP. Iya, DP barang jadi langsung kita kirim, berharap setelah barang sampai ada pelunasan. Betul. Nah, saat itu tidak ada pelunasan. Modal saya sudah di situ semua. 800.000 saat itu banyak kan, Mas? Iya, zaman itu ya. Iya, 2012. Iya, dan orangnya dihubungi udah Nggak hilang. bisa, hilang. Apalagi zaman dulu belum ada ini Mas, e-commerce. Nggak ada. Belum ada. Dulu jualnya lewat Facebook. Facebook. Jadi bener-bener Wes japri. uangnya, iya habis semua di situ. Lah saya tuh berpikirnya kayak gini. Waduh, kit duitku dikene kabeh. Lek aku mandek gara-gara mek duit 800.000 iki, aku diguyu kanca-kancaku iki ndek kelas. Diguyu tangga-tanggaku lek aku mandek perkara Iya, duit betul. 800.000 iki. Wis kudu bangkit maneh, golek duit maneh ya. Akhirnya saat di titik itu dapat kita momentum lagi. Bagaimana kita caranya Bangkit. supaya bangkit lagi. Pengambil keputusan lebih bijak itu gimana? Caranya seperti mempelajari itu tadi, belajar lebih banyak supaya kita bisa mengambil keputusan lebih bijak kayak gitu. Akhirnya terus berproses sampai sekarang, sampai saat ini. Ya mungkin yang namanya awal tuh pasti adalah yang namanya jatuh bangun, Iya, jatuh jatuh bangun. Apalagi sampai kayak Mas Rofi tadi sampai kehilangan 800.000 yang cuma di DP 800.000, kurangnya 800.000, Iya. belum Sampai- ongkirnya. Iya. Sekarang pun juga masih sering Mas kayak gitu kan. Resiko sampai keuntungannya dekat Mas Oh iya, bagi kita wirausaha. Meskipun saat ini pun juga kita kadang ya masih ketipu-ketipu pernah dari vendor-vendor, bahkan sampai 25 juta itu juga pernah. 25 Iya, juta. uang dikirim, tapi di produksian tidak ada barang yang sampai. Molor gitu mungkin Mas, atau nggak dikerjain. Orangnya hilang. Wah, Kita telusuri ke lokasinya, juga orangnya sudah pindah. Pabriknya sudah tutup. Nggak ada sejak sama sekali. jadi sampai 25 juta itu. Iya, sampai 25 juta. Kadang ya 3 juta, 2 juta. Tapi kalau kita nggak mengambil resiko itu tadi ya, kita tidak akan bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi kayak gitu. Mungkin jatuh untuk bangkit gitu mungkin ya. Jatuh untuk belajar. Ya jatuh untuk belajar maksudnya. Jadi kita belajar dari kesalahan gitu maksudnya. Tapi Mas kan ini udah nggak sekali dua kali gitu. Ya.
cara menyikapinya gimana Mas? Biar jangan sampai lagi nih. Cara menyikapinya ya dari belajar dari yang sudah terjadi itu tadi Mas. Kalau kita melakukan seperti itu, ini gagal ya nggak harus dilakukan lagi. Jadi kayak jangan sampai terulang. Belajar dari kesalahan tadi. Kita lakukan cara yang lain kayak gitu Mas. Oke. Tapi ngomong-ngomong soal ditipu emang lagi marak kan sekarang. Bahkan ada yang sampai ketika kita ke vendor, taunya ditipu kainnya nggak sesuai, kadang kebanyakan pebisnis clothing itu ditipunya dari vendor, nggak cuma saya aja, teman-teman saya hampir semuanya ditipu oleh vendor. Itu sudah rahasia umum, nggak bisa dihindari. Sepinter apapun mesti pinteran malingnya ya. Iya. Pinteran malingnya. Apalagi nggak cuma sekali gitu. Nggak cuma sekali gitu. Bahkan yang kita kan sering ke Bandung, kita survei ke lokasinya, ke penjahitnya. Ke Bandung langsung. Langsung. Transaksi pertama, kedua, ketiga itu lancar. Mesti transaksi yang kesekian kali lah itu mesti banyak bulte. Mungkin karena merasa dikasih kepercayaan gitu, jadi seenaknya gitu kadang. Tapi yang namanya entrepreneur, apalagi sekarang gitu Mas, di tengah pandemi kayak gini tuh pasti nggak semua entrepreneur sih, kayak semua mungkin karyawan atau pekerja-pekerja yang lain itu pasti kan kena imbasnya. Nah ini selama pandemi nih, gimana cara Mas Rofi supaya bertahan gitu? Pas pandemi ini kita melakukan hal-hal yang sebelumnya banyak belum kita lakukan. Seperti kita lebih fokus di penjualan online, kita lebih fokus membuat konten. Kan kalau sekarang ini fokusnya kita mau fokus di penjualan, tapi kan penjualan menurun. Iya. Sekarang berarti kita fokusnya di branding. Jadi kita buat konten-konten yang membangun merek ini supaya kalau nanti pandemi sudah selesai, brandingnya sudah bagus, penjualan jadi bisa meningkat. Kayak balas dendam di akhir pandemi gitu ya. Nah, kita juga sering untuk mengenjot pemasukan sih. Langkah terakhir ya diskon itu Mas. Diskon di e-commerce mungkin atau bikin giveaway gitu. Tebak skor kayak gitu. Tebak skor gitu. Kita juga gandeng-gandeng kayak kolaborasi kayak gitu. Kayak yang kolaborasi bareng brand. Bareng musisi kayak Outband gitu. Kayak brand pernah collab bareng Urban Inc. Urban Inc. Yang ini kan Malang versus Everybody. Gitu. Yang di sini rame sampai 150 meter dari. Oh ya, di Kebon Agung sini. Iya, 2 jam habis 2000 berapa tuh? 2019, 2020. 2020 awal. Ya. Iya, 1 tahun kemarin. Dan kemarin juga sempet collab sama musisi. Iya. Itu pertama kali Mas ya? Pertama kali. Pengen nyoba Mas. Kita pas pandemi itu kan kita lakukan apa yang belum pernah kita lakukan. Iya, jadi lebih ke improve mungkin ya. Jadi segala macam cara kita lakukan untuk agar brand ini tetap eksis. Bagaimana caranya supaya kita bersinergi dengan yang di luar fashion. Tapi masih satu jalur dengan kesukaan anak muda itu apa sih? Musik, fashion, sepak bola, dance, skateboard, ekstrim, olahraga ekstrim kayak gitu. Jadi kita semua collab dengan skater, dengan BMX, B-boy, breakdance. Breakdance. Terus sama musisi. Musisi ya. Jadi next bakal kayak istilahnya? Bakal banyakin konten gitu Mas ya, collabs gitu. Collabs gitu. Untuk mengenjot biar tetap eksis lah. Biar tetap eksis karena juga persaingan makin ketat gitu kan. Tapi persaingan semakin ketat dan yang pesaing-pesaingnya juga banyak yang gak kuat kayak gitu. Iya. Udah banyak contohnya gitu. Tapi hebatnya Mas Rofi ini walaupun di tengah pandemi tetap sekarang berapa cabangnya? Sekarang ada 3 bisa. Masih stay ya. 3 cabang ada di Karangduren, Bonagung sini sama Matos ya. Mungkin buat kalian gitu bisa langsung datang ke store atau langsung di e-commerce gitu atau langsung di WA kalau nggak salah ada Mas ya yang di bio itu. Iya. Kalau kebanyakan kalau transaksi di Shopee gitu. Di Shopee. Nah, kita gendutnya sekarang di Shopee. Semuanya ngumpulnya di situ soalnya. Ngumpul segala produknya ya. Transaksi di situ. Kalau soal konten ya di Instagram. Oke. Kita tampilnya di Instagram tapi penjualannya di Shopee. Tapi sejauh ini menurut Mas kendala yang paling ini selama pandemi yang kayak ini susah diatasi gitu. Kendalanya sekarang nggak bisa rame-rame itu Mas. Jadi kita mau buat acara, mau buat event kan nggak bisa. Oke. Ya soalnya kalau kan produk kreatif ini kan butuh banyak orang gitu. Iya, jadi untuk menarik. Mungkin
karena sekarang udah mulai bisa kan, Iya. apalagi di Malang juga akan ada konser. Iya. Apakah nanti OISAM akan ada event juga? Pinginnya kayak gitu, Pertanyaannya. iya. Insya Allah. Insya Allah ada ya. Event-event yang kayak produk kolab-kolab, Oke. kolaborasi dengan brand, lalu ada musiknya, pinginnya kayak Oke. gitu-gitu. Bisa jadi mungkin akhir tahun ini mas? Mungkin tahun depan. Tahun Kalau depan tahun ini ya? kan masih pandemi ya. Masih pandemi. Iya, belum endemik. Oke, dan semoga terlaksana lah. Iya. Karena juga mengingat sekarang udah mulai kan ada kayak konser, terus wisata juga buka gitu. Jadi pantengin terus. Siapa tahu nanti OISAM tuh ada event gitu. Iya. Ada musiknya, ada booth clothing Booth, gitu, iya. booth clothing gitu, ada bazar dan semacamnya. Karena juga kita pun kangen gitu mas. Iya. Kita tuh kangen event, kangen konser, kangen acara clothing Iya, gitu. udah terlalu lama. Udah 2 hampir 2 tahunan. tahun kan gitu. Jadi sebenarnya juga dari kita pun juga pengen gitu. Jadi semoga terlaksana aja gitu. Tapi next untuk projectnya apa lagi mas? Kalau project sih kita banyak di produk knowledge sebenarnya. Jadi kita kayak menampilkan keunggulan kita. Kan dia mau ngejot di penjualan kan juga kondisi ekonomi kayak gini. Iya. Jadi kita mengutamakan kayak di konten-konten itu kita menunjukkan kelebihan bahan kita apa. Oke. Kita tampilkan bagaimana cara memadupadankan produk kita kayak gimana. Jadi Combine. ya brandingnya lah yang kita buatkan saat ini di konten-kontennya. Jadi lebih ke pengetahuan tentang fashion gitu Iya. mas ya. Tapi ngomong-ngomong nih mas, selama menjalankan usaha ini, ada nggak sih orang-orang kayak julid gitu mas? Oh banyak mas. Contohnya yang paling diinget, ngomong kayak julid gimana tuh? Kebanyakan tuh pas awal-awal kita mulai usaha itu mas. Kalau sudah enak kayak gini itu gak kelihatan. Iya emang. Gak tahu itu orangnya sungkan apa kayak gimana ya. Kalau di pas mulai Tapi emang gitu, Mas. Iya, kalau pas awal mulai gitu sih banyak yang meremehkan ya mas. Kamu dodolan ayu dah. Kayak banyak yang meremehkan lah dari hal-hal yang seperti itu yang kita jadikan motivasi. Misalkan kita kerja mas ya, baru capek, belum saatnya capek tapi eling omongan Iya. kita kerja lagi. Jadi kayak termotivasi gitu kan. Pasti ada itu mas. Tapi lucunya mas ya, ini nggak cuma Mas Rofi, pengalamanku juga. Orang-orang kayak gini tuh kadang nyinyirin kita, tapi orangnya nggak ngapa-ngapain. Nah, iya. Iya nggak sih? Kayak ngapain sih kayak gitu-gitu Itu gitu. iri mas. Jadi iri bentuk pengungkapannya kayak gitu. Sebenarnya dia karena dia nggak bisa kayak kita Iya. gitu. Jadi kayak iri gitu. Bilang bos. Dia mau Mas, meruntuhkan mental kita. iya. Tapi kadang gini mas, pas kita berusaha, kita dijulitin gitu ya. Pas kita sukses, usaha kita tuh nggak dilihat. Yang mereka bilang, alah paling gara-gara untung gitu. Paling rezekimu aja gitu. Iya. Jadi kayak bukan karena usaha, karena kita dianggap beruntung gitu. Semua orang pasti pernah ngalamin lah, Iya. yang dijulitin kayak gitu. Soalnya kan yang mereka lihat pas enaknya. Pas enak ya. Iya. Dan kalau saya juga pun yang nggak enak-enak itu juga jarang saya posting. Mesti yang enak-enak toh. Iya, ya jelas mas. Misal mari kerja kesel loro keroan nggak mungkin diposting Iya. kan, nggak mungkin gitu. Pas loro nggak mungkin diposting kan pasti sing enak-enak toh Iya. gitu kan. Jadi jangan gampang menilai orang dari sosmed. Gitu. Yang dilihat cuma satu sisi. Satu sisi, ini nggak enak toh. Padahal kita tidak bisa menilai orang dari hanya satu sisi ya. Iya. Jadi waktu itu Mas Rofi kayak ada rasa ini nggak mas kayak, oh delok aneh ben aku sukses. Oh iya tentu. Kalau nggak ada rasa kayak gitu kita wirausaha ini nggak ada api-apinya. Nggak Harus ada emot on fire, api-api. Ya. emot api. Kalau nggak ada yang nggak ada yang meremehkan, nggak ada yang menghina itu motivasi nggak akan sebesar sampai bisa seperti ini. Semakin banyak yang menghina, semakin banyak yang menghujat itu semakin kayak dendam tapi tidak dilampiaskan untuk dia, dendam dilampiaskan untuk diri sendiri. Kayak pecut ya Pak Ede ya, istilahnya itu. Aku iki iso. Bukti no kayak gitu. Mungkin cara bahasa Jawanya itu kayak dikepuk ambil omongan. Ambil omongan. Tapi untuk sekarang gimana? Kalau sekarang ya paling ada tapi kan nggak sampai ke telinga. Kalau dulu kan langsung. Oh ini langsung aja? Iya, langsung Kayak face to face. Iya. Tuh apa sih? Wih sopor kayak gini. Banyak kayak gitu. Apalagi dulu masih sekolah masih kecil kan. Masih Jadi sekolah. kayak tuh sopo sih hari kecil nih. Tapi ya gitu tadi, yang nyinyir tuh nggak ngapa-ngapain. Dia nggak bisa, ya nggak ngapa-ngapain. Iya. Kayak kita udah ngelakuin action banyak gitu ya.
dia nyinyir komentator tapi gitu. iya dia nggak ngapa-ngapain. Iya. Emang kadang Tugasnya komentator ya kayak gitu. iya emang gitu. Kita kan pemainnya, tugasnya pemain ya bermain. Gitu. Mungkin kalau zaman sekarang tuh bahasanya haters gitu. Iya. Jadi emang kudu ada haters Iya, dalam hidup. tugasnya memang itu. Cuma ngebenci aja gitu. Pas Ngebenci aja. kita sukses juga orangnya ya hilang entah kemana gitu kan. Kadang hilang, kadang ya nyedek mas. Istilahnya di India nomadu di kono no tawon. Nah, nyedek Lepas enak ya. Ah ya itu tadi ya. Tapi gimana mas? Selama ini belum sampai ini kan ya? Apa istilahnya yang sampai kan sekarang lagi musim kan? Apa itu mas? Kayak dijudge lewat apa? Sosmed. Terus Dijudge? akhirnya maksudnya di head di komen dijulitin. Oh, Di sosmednya Mas Rofi apa? Pribadi. Terus Mas Rofi sampai kayak tak laporin aja. Belum sampai ke kalau aku, di ya. saya belum pernah mas. Alhamdulillah juga belum pernah kan, kebanyakan kayak teman-teman lebih banyak mendukung sekarang. Oh ya, lebih banyak support. Iya, kalau dulu beda. Dulu malah banyak lagi. Iya, dulu malah banyak. Pas awal-awal mulai itu banyak. Dari teman-teman sekolah, dari teman-teman kayak gitu. Kalau sekarang is support tok ketok iya. Semoga kayak gitu. Gitu. Semoga gitu kan. Semoga sesuai dengan yang kita lihat. yang kita lihat. Iya. Jadi bukannya ya itu aja gitu. Iya. Jangan sampai ada muka-muka lain. Heeh. Tapi ngomong-ngomong kemarin tuh kan Oisam lagi collab sama Udwin. Gitu. Jadi sekarang lebih merambah ke musik gitu ya. Mencoba merambah ke musik dan itu pertama kali gitu. Iya, pertama kali. Gimana mas rasanya pengalaman collab sama musik gitu? Pertama kan kita seneng lah. Mulai dulu kan kepinginnya kan bisnis ini kayak apa ya? Temanya kan mengangkat kebanggaan yang ada di Kota Malang. Di Iya. Malang ada apa aja, ayo kita gandeng, ayo kita kenalkan lewat media. Kita kan juga punya media namanya Yogi Malang. Oh iya, Yogi Malang tahu. Nah, kita mau menggandeng kayak itu pertama ya lewat musik itu tadi ada outband. Jadi nanti kita akan post di Yogi Malang. Di Malang itu ada skena musik yang kayak gini. Oke. Sini sangat berpotensi. Maksudnya harus mendapat apa ya? Viewer yang lebih besar itu mas. Oke. Ada bakat-bakat yang sip-sip Jadi kayak gitu. semua itu harus tahu kan di Malang tuh ada ini, Iya. ada ini gitu kan. Nah, lalu kita juga mengangkat kayak skateboard. Kita collab dengan skater-skater, BMX, sama breakdance. Tujuannya kita menampilkan Malang Pride. Iya, Malang Pride ya. gitu. Nanti kita juga akan kayak ingin ke topeng Malangan yang di gedung pakai saji itu mas. Kedung Monggo Nah, di Bendo di ya dekat itu. rumahku tuh. Kita juga ingin collab sama bapak Seni-seni. seni-seni. Itu kan juga kultur Iya. Malangan. Jadi lebih ke Malang culture gitu kan. Yang setema dengan kita lah. Iya. Satu jalur maksudnya, meskipun berbeda bidang. Iya, jadi intinya Oisam ini bakal mengangkat all about Malang gitu, bakal diangkat gitu. Tapi ngomong-ngomong kemarin tuh soal musik and fashion gitu. Kenapa kok kepikiran bikin campaign musik and fashion? Kita lebih ke lifestyle. Kayak Lifestyle. kalau anak muda kan lifestyle-nya kesukaannya kalau sudah fashion ya musik. Iya, Iya. pasti. Mesti sehari-hari yang dilakukan yaitu Iya. mendengar musik, pakai pakaian-pakaian yang keren. Lah berhubung itu kan sudah mulai dulu kayak sopo ya kira-kira ya singkirannya. Masih belum nemu. Baru nggak salah outband dulu DM nggak salah. Oh DM juga. Baru diskusi sama tim. Saya dengarkan musiknya. Wah ini arek. Ki mosok arek panjang ya. Enggak kira. bahasa Inggris lagunya. Bahasa Inggris apa? Asik-asik ya. Iya sih. Sikat wes anu. Orang tahu-tahu ya kata teman-teman. Ayo coba Mas anu. Iya wes. Alhamdulillah juga banyak respon positif di Instagram. Kan namanya di Instagram. Iya. Iya, banyak yang mendukung. Sama band lain Mas, sama band lain, sama musisi lain kayak gitu. Oh iya Mas, alon-alon sih. Iya. Jadi kita bertahap kayak Iya. gitu. Dan kemarin juga sempat perform di sini kan. Iya, perform di sini. Dan semoga bisa perform offline bareng juga nanti. Kan jarang Mas kayak ada musik di store. Nah, itu Banyak apalagi kan di luar Malang. store. Apalagi di Malang Iya, loh. Pokoknya kan di luar store, kalau di dalam store kan jarang. Iya, di dalam store. Dan kemarin juga sudah ada, mungkin bisa dicek di Instagramnya Iya. Oisam, itu ada. Dan merch-nya Oisam juga available di store di sini Iya, ya Mas ya. Di Shopee juga ada. Shopee juga ada. Jadi kalian bisa beli di e-commerce dan di store sini, datang juga ke store langsung gitu.
Dan Mas Rufi juga sering bikin ini ya, apa? Fashion show di mall, terus di hotel. Itu bagian dari kita branding kan. Kan Iya. jarang brand di Malang yang ada fashion show-nya. Iya. Ada yang setiap tahun menampilkan produk terbarunya. Iya, Nah, itu kita buat supaya ini loh, brand Malang juga bisa tampil Iya. seperti ini. Lah, itu nanti kita minta tolong ke media-media di luar Malang. Di Malang ada brand yang bisa main fashion show lah. Oke. Jadi nama kita semakin besar, dikenal di banyak tempat. Kan dulu collab dengan Outband itu kan kita harus Mas, menawarkan nilai plus dari produk kita dengan Iya. produk yang rendah. Kita menentukan itu produk kita sudah seperti ini itu, dan akhirnya dipilih yang di sini. Oke. Gitu. Terakhir nih Mas, pesan-pesan Mas Rofi buat mungkin anak muda yang mau memulai usaha atau mungkin buat semuanya deh yang pengen Mas sampein gitu. Kalau ingin berwirausaha itu, ini menurut saya Mas ya, Iya. ada kayak tiga kunci dalam bisnis itu Mas. Iya. Yang pertama itu ada value, ada produk, sama ada market. Oke. Jadi harus diketahui kayak misalkan kita mau buat produk, ini Iya. produk apa atau jasa apa, value apa yang harus kita tanamkan dalam produk itu. Oke. Maksudnya masalah apa yang bisa kita selesaikan dengan produk itu. Oke. Jadi kita harus memberikan value pada produk kita. Kalau nggak ada value-nya, jadi kita tidak punya perbedaan dengan brand lain. Nah, kayak gitu. Itu tentang value. Yang kedua dari segi produk. Kita kalau menciptakan produk itu harus punya USP namanya, unique selling point. Jadi produk kita itu harus punya produk pembeda dari produk yang lain. Supaya apa? Supaya kita bisa dilihat, bisa dilirik oleh konsumen. Kalau nggak ada perbedaannya, kan cuma kita bertarung di harga. Oke. Sama-sama produk kaos, produk saya dengan produk yang lain misalnya nggak ada perbedaannya ya, kita Iya. pilih yang murah, tapi kita tidak bermain di harga, kita bermain di keunikan produk kita. Entah Oke. itu dari bahan, dari segi desain, dari segi konsep, Konsep. dari segi konten ya kayak gitu. Jadi harus ada pembedaannya itu dari produk. Yang ketiga itu ada market. Jadi pebisnis itu harus tahu marketnya, segmen marketnya itu siapa, mau Oke. dipasarkan di mana, Oke. mau dipasarkan ke seberapa luas, itu harus tahu. Tujuannya supaya apa? Supaya kita bisa menentukan strategi marketing kita mau seperti Oke. apa. Kalau kita nggak tahu marketnya kan jadi kita asal jual, Iya. setiap hari cuma posting, cuma bikin konten, tapi nggak jelas Iya. caranya mau kemana. Tapi kalau sudah kita tahu, oh ini pasar saya dulu ya, Iya. Aremania, jadi saya juga harus membuat konsep seperti tentang bola, Supporter. tentang edukasi. Jadi cuma satu lingkup kayak gitu. Kita harus juga tahu kompetitor kita siapa. Tujuannya apa? Supaya kita bisa belajar dengan kompetitor tadi. Oke. Belajar produk yang laris itu kayak apa sih kita buat bukan sama, tapi kita modifikasi Oke. ke yang lebih baik. Di kompetitor yang kurang apa? Kita tampil di produk kita kelebihannya. Kayak gitu. Jadi Itu sih Mas. iya. Jadi 3 dasar ini yang perlu diketahui untuk para pebisnis kalau mau usahanya terus bertahan. Iya. Mungkin juga ditambahi dengan tekad yang Iya, kuat. kalau gitu. itu pasti ya. Doa pasti kan. Kalau doa itu nomor 1 Mas. Doa. Jadi basic saya tuh yang bisa kayak gini itu apa Mas ya? Kalau cuma kemampuan saya kan saya cuma lulusan SMK. Iya. Dibandingkan dengan teman-teman yang lulusan kuliah, Iya. sarjana-sarjana untuk bangun kayak gini tuh kayak gak masuk akal Mas. Kalau Iya. tanpa campur tangan Tuhan. Iya. Jadi kalau saya punya konsep bisnis itu bukan cuma sekedar kita dengan manusia, tapi antara kita dengan Tuhan. Oke. Urusan manusia itu membeli atau tidak kan karena Tuhan yang menggerakkan. Yang Mas. menggerakkan. Iya. Jadi kita memperbaiki hubungan dengan Tuhan supaya Tuhan menjadikan supaya orang yang masuk ke sini jadi beli. Nah, Kan kita tidak bisa memaksa, wis mlebu tuku kan Iya, tidak bisa. nggak mungkin, Iya, nah. dan kehendak Jadi, yang lain. menggerakkan hati gitu kan. Iya. Terus juga selain doa sendiri juga ada doa orang tua. Pasti. Pasti. Terus kayak Ridho modal Allah ada di ridho orang tua. orang tua Nah, itu. Mungkin buat kalian gitu jangan sampai gitu. Agak dapat restu orang tua, jadi harus dapat restu orang tua, Iya. berbakti orang tua gitu Mas ya. Kalau itu namanya marketing langit, Mas. Marketing langit. Iya. Karena hubungannya sama yang di atas. Kalau cuma kita mengandalkan marketing dunia bisa, tapi cuma gak ada keajaiban. Oke. Kalau saya merasakan banyak keajaiban Mas, dari marketing langit itu. Sampai bisa kayak gini wes. Dulu itu nggak bisa nyangka, kok iso, bayangkan. Toko saya dulu di Indalpaya tahu Mas? Iya, tahu yang deket gang. Ukurannya cuma 3 kali Iya. 4 meter. Yang deket gang itu Mas ya tahu. Pertama jualan itu cuma
Di gantungan ada 2 gantungan aja, 2 gantungan baju, sama di etalase ada 2 tumpuk sama stiker itu saya display satu-satu gini. Pas pertama buka itu 1 bulan nggak ada yang beli. 1 bulan ya? Sama buka 1 bulan toko penuh jadi nggak ada income sama sekali nggak Mas? ada. Iki akhir bulan, iki sudah buka apa rai? Kok ate tutup kok gak no. Akhirnya sama ibu ya boleh payu payu bu, padahal nggak payu kan supaya orang tua tetap berpikiran positif, gak mikir iya. ya. Akhirnya pas saat itu beribadah lebih banyak, bekerja lebih banyak, belajar lebih banyak. Toko EKT semakin menggebu-gebu, tahajud, sedekah, duha, semua lakoni. Itu kuncinya ya Mas? Iya, kerja mulai jam 5 pagi itu sudah kerja, desain, harus siang ke pasar, cari produk apa yang kiranya ini bakal laku, dijual. Kan dulu saya nggak langsung kulaan. Saya foto semua. Di pasar itu semua produk saya foto. Produk jilbab, produk pakaian wanita, produk kaos Arema saya foto, pulang langsung ke warnet. Saya posting semua. Mana produk yang laku, yaitu langsung saya ke pasar. Oke. Jadi masih ke warnet, masih belum punya laptop sendiri? Belum, desain itu bisanya juga dari rental komputer Mas. Dulu kan nggak punya komputer. Oh masih belum ada? Nggak punya. Mau beli juga nggak ada uang. Iya, jadi masih minim lah fasilitasnya. 1 jam cuma 1.000 dulu. Oh ya, 100.000. Belajar desain itu bisanya dari situ. Belajar Photoshop, belajar Corel Draw. Itu juga belajarnya dari beli buku bekas di Wilis. Otodidak gitu Mas, belajar sendiri? Iya. Soalnya di sekolah diajarinnya nyablon. Oh iya. Desainnya kita belajar sendiri. Gitu. Jadi yang namanya usaha harus dibarengi dengan doa gitu. Iya. Lalu malamnya desain lagi sampai malam. Malam itu cuma cari referensi di YouTube Mas. Bagaimana cara jualan laris, kan dulu gak ada guru bisnis. Oh iya, masih gak belum ada kuliah juga, saya gak ada ilmu marketing, gak ada ilmu manajemen. Semua belajarnya di YouTube, di buku, sampai tidur. Itu 3 tahun kayak gitu Mas, bangun pagi tidur malam, bangun pagi tidur malam. Akhirnya dapat pesanan pertama, seneng. Baru itu Mas, pas 1 bulan ada orang yang pesan kaos, jumlahnya 24 piece. Semoga ini titik balik, akhirnya langsung semangat jualan lagi kayak gitu. Jadi emang prosesnya nggak gampang dan nggak cepet Mas ya? Itu 3 cepet. tahun kan? Proses 3 tahun sama sebelumnya yang sebelum ada Oyusam 3 tahun itu istilahnya ngempet seneng Mas. Jadi kita gak beli sepeda motor, gak beli sepeda motor ya ada seadanya Mas, rusak ya didandani iso-isoe kayak gitu Mas. Pokoknya ada buat jalan gitu iya, kan. mau dijak teman-teman ngopi kan dulu hemat toh Mas, jadi ada bati 50.000 saya jadikan barang, bati 100.000 saya jadikan lagi barang, bati 200 saya jadikan barang. Itu barangnya semakin banyak. Istilahnya poso tirakat lah. Iya, tirakat. Maksudnya kalau gitu. bahasa Jawanya prihatin dhisik. Iya. Tapi sekarang udah nggak nyangka sudah ada 3 store. Iya. Kan lek ono wong poso ya ono riyo ya Mas. Masa ate poso terus. Itu. Jadi berjuang dulu baru seneng Mas ya. Jadi ya itu tadilah perjuangan Mas Rofi gitu kan. Jadi semua untuk membentuk suatu usaha yang segede ini yang sampai 3 cabang itu nggak mudah gitu. Butuh waktu lama, kita harus konsisten, harus kerja keras, doa jangan lupa, dan kita juga harus bener-bener yang pertama menikmati Mas. Iya sih, menikmati semua proses. Iya, kalau kita tidak menikmati gak mungkin bisa selama ini. Gitu. Jadi mungkin itu buat kalian yang ingin mulai usaha, jangan ragu, jangan takut, yakin aja gitu Mas ya. Enak kalau kita kerja kayak hobi, misal hobi Mas apa? Musik bisa, ya, kita bisa konten bisa. Iya, bekerja kayak gini kan kita gak merasa kayak bekerja Mas. Iya. Iya, kita menikmati. Menikmati. Kerjaan yang seperti itu yang bisa lama. Iya. Jadi buat kalian anak muda, jadi jangan sungkan-sungkan atau jangan ragu untuk berkarya. Apapun yang kalian punya, apapun yang kalian suka, yang kalian bisa lakukan gitu Mas. Iya. Pertama kan menikmati hobi. Setelah menikmati kita harus bisa menemukan daya jual dari hobi kita ini yang mana ya? Oke. Ya seperti itu. Sudah menemukan, oh ini bisa dijual. Lalu kita branding dari jasa itu tadi, produk itu tadi kayak gitu. Oke. Mungkin itu aja Mas Rofi ya. Terima kasih Mas Rofi udah menyempatkan waktunya tuh hari ini. Semoga Oyusam bisa buka cabang di mana-mana. Amin. Dan mungkin bisa nampang di Times Square New York, mungkin kayak brand-brand yang lain gitu kan. Mahal Mas. Itu kata kabar kemarin 1 menit 550 juta itu. Tapi ya semoga bisa gitu Mas. Iya, amin. Semoga bisa Oyusam go internasional gitu.
Kalau go internasional, kirim ke internasional pernah. Oh, sudah pernah. Iya, kirim ke luar negeri pernah. Oke. Ke Hong Kong, Taiwan, Jepang. Jepang malah ada resellernya. Oke, dan semoga makin terkenal di penjuru Iya, dunia, amin, di amin. Indonesia gitu. Jadi buat kalian, terima kasih sudah menonton video ini. Jadi terima kasih untuk Mas Rofi hari Oke, ini. sama-sama. Sampai ketemu di next episode. Thank you, bye.